Perkenalkan, kami dari Prodi PGSD semester 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi struktur lembaga organisasi DSD untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pendidikan. Di sini saya Jeliana Maria Waton dengan NIM 230101018 dan teman saya Jessica Wilhelminani itu dengan NIM 230101020. Saya Felixia Making dengan NIM 230101011. Dan saya Maria Bergita Takelen dengan NIM 230101023. Dan saya Elizabeth Dejami dengan NIM 230101009. Pengertian dan pentingnya struktur organisasi di SD. Struktur organisasi di sekolah dasar adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan hubungan antar individu atau kelompok dalam sekolah diatur. Pentingnya struktur organisasi terletak pada kemampuannya untuk menciptakan efisiensi, memudahkan komunikasi, dan memastikan bahwa semua elemen dalam sekolah bekerja menuju tujuan yang sama. Dalam struktur organisasi di sekolah dasar, yang pertama kepala sekolah, yaitu memimpin yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen sekolah. Yang kedua, guru, pengajar yang bertugas mendidik dan mengembangkan siswa. Yang ketiga, tenaga pendidikan, yaitu staf administrasi, penjaga sekolah, dan tenaga pendukung lainnya. Dan yang keempat, komite sekolah, yaitu perwakilan orang tua dan masyarakat yang berperan dalam pengambilan keputusan. Fungsi dan tugas setiap unsur dalam struktur organisasi sekolah. Yang pertama, kepala sekolah. Mengelola dan memimpin sekolah, membuat kebijakan dan berkoordinasi dengan pihak luar. Yang kedua, guru. Mengajar, mengevaluasi, dan mendampingi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Menyediakan dukungan administrasi dan operasional. Yang keempat, komite sekolah. Memberikan masukan dan dukungan kepada kepala sekolah, serta membantu dalam pengembangan program sekolah. Contoh struktur organisasi SD. Struktur organisasi SD terdiri atas kepala sekolah. Di bawah kepala sekolah ada komite sekolah dan wakil kepala sekolah. Di bawah wakil kepala sekolah ada guru kelas, guru mata pelajaran, dan tenaga administrasi. Di bawah guru kelas ada wali kelas 1-6. Dan di bawah tenaga administrasi ada petugas keamanan dan perpustakawan. Kelebihan dan kekurangan struktur organisasi di sekolah dasar. Kelebihan, memudahkan pengelolaan, meningkatkan komunikasi, dan memperjelas tanggung jawab. Kekurangan, bisa menyebabkan birokrasi yang berlebihan, kurang fleksibel dan pengambilan keputusan, dan potensi konflik antar elemen. Definisi dan urgensi struktur organisasi di SD. Struktur organisasi di sekolah dasar adalah kerangka yang menggambarkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di dalam lembaga pendidikan. Struktur ini mencakup berbagai elemen seperti kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah. Urgensi dari struktur organisasi ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan sistem yang teratur dan efisien dalam pengelolaan sekolah. Dengan adanya struktur yang jelas, setiap individu dapat memahami peran dan tanggung jawabnya sehingga meminimalkan kerumitan dan meningkatkan kolaborasi antar elemen. Hubungan struktur organisasi dengan efektivitas manajemen sekolah. Struktur organisasi yang baik memberikan kontribusi langsung terhadap efektivitas manajemen sekolah. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, komunikasi antar elemen dalam organisasi menjadi lebih lancar, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan. Manajemen yang efektif akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Visual struktur organisasi SD. Struktur organisasi SD biasanya digambarkan dalam bentuk bagan yang menunjukkan hierarki dan hubungan antar elemen. Di puncak struktur terdapat kepala sekolah, diikuti oleh wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Di sisi lain, terdapat juga komite sekolah yang berfungsi sebagai penghubung antar sekolah dan masyarakat.
Tugas dan wewenang setiap elemen dan organisasi. Yang pertama, kepala sekolah. Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, wakil kepala sekolah. Membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang ketiga, guru, yaitu melaksanakan dan merencanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, tenaga pendidikan, yaitu mendukung operasional sekolah dalam bidang administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Yang kelima, komite sekolah, memberikan masukan dan saran kepada sekolah dalam pengembangan sekolah. Contoh penerapan struktur organisasi di SD tertentu misalnya di SDN 1 Jakarta. Struktur organisasi diatur dengan jelas. Kepala sekolah fokus pada pengembangan kurikulum dan hubungan dengan masyarakat. Sementara wakil kepala sekolah mengelola kegiatan ekstrakurikuler. Setiap guru mempunyai tanggung jawab untuk mengajar mata pelajaran tertentu dan berkolaborasi dalam pengembangan program pembelajaran. Tantangan dan solusi dalam penerapan struktur organisasi. Tantangan yang sering diterapkan dalam penerapan struktur organisasi di SD antara lain, rendahnya pemahaman tentang peran masing-masing elemen, serta komunikasi yang tidak efektif. Solusi yang dapat diterapkan meliputi pelatihan dan workshop untuk peningkatan pemahaman tentang struktur organisasi, serta penggunaan teknologi informasi untuk memperlancar komunikasi antara elemen. Kesimpulan dan implikasi. Kesimpulan, struktur organisasi di sekolah dasar merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas manajemen sekolah. Dengan pembagian tugas dan wewenang yang jelas, setiap individu dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai